bisa kembali dalam rumahnya yang kudus, mari kita mau siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau berikan yang terbaik untuk Allah kita. Mari saya undang semua bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh kembali dalam rumah-Mu yang kudus ini, semua kami tahu, semua karena pertolongan-Mu Roh Kudus, Kau yang menolong kehidupan kami Bapa. Tuhan, kami mau serahkan hati, hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Kami akan naikkan pujian kami, syukur kami Tuhan. Oh, Kau yang mengurapi kami Tuhan Yesus. Biar ibadah pada pagi hari ini Tuhan, semua boleh berjalan dengan indah Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan Bapa. Oh Tuhan, pakai setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan, ada urapan-Mu Roh Kudus Tuhan. Tidak mencuri kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Berkati juga Tuhan jemaat kami Tuhan yang di rumah, yang mengikuti ibadah secara online Tuhan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu juga kepada mereka Tuhan. Kau juga memberkati Tuhan dimanapun mereka berada Tuhan. Agar juga mereka boleh merasakan hadirat-Mu, kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berkati juga hamba-Mu sebentar Tuhan, yang akan bawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Ada urapan-Mu Tuhan Yesus, sehingga kami percaya Tuhan, firman yang disampaikan Tuhan jadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan, juga untuk hamba-Mu sendiri Bapa. Tuhan, kami mau serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan ke akhirnya Tuhan. Hanya dalam tangan pimpinan-Mu Roh Kudus, hanya di dalam nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom jemaat Tuhan. Baik yang ada di rumah, shalom. Haleluya. Seberapa kita yang rindu mencari Tuhan pada hari ini, yang rindu mencari Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat setiap hati yang rindu mencari Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini, siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kita percaya dalam hadirat Tuhan ada kekuatan baru. Dalam hadirat Tuhan ada pemulihan. Dalam hadirat Tuhan ada kesembuhan. Haleluya Tuhan. Oh Yesus, kami mau menikmati hadirat-Mu. Bawa hati
Sejauh kita bangkit berdiri, kita mau diam dalam hadirat Tuhan. Di hati, tuhi hati kami Tuhan. Dengan hati kami rindu, ku rindu memandang wajah-Mu Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, membawaku pulang. Kami mau dekat dalam hati, ku rindu mendengar suara-Mu Tuhan, di tempat kudus. Ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Mari nikmati hadirat Tuhan. Yesus. Kudukanku penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari angkat tanganku. Yesus. Dan ku bersyukur menyembah-Mu, turi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih. Jemaat nyanyikan bagi Tuhan. Rasakan kasih Tuhan. Indahnya Yesus. Amin. Penuhi setiap kami Tuhan. Ya Allah, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku, angkat
Terima kasih Tuhan buat sukacita. Terima kasih Bapa. Kami menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami percaya Engkau bertahan di atas pujian-pujian. Kami menikmati hadirat-Mu.
Bapa, terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu siap mendengarkan akan sabda-Mu Tuhan. Kami percaya melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan Tuhan. Melalui kebenaran firman-Mu, kami Tuhan dicelingkan mata kami Tuhan. Kami mengerti akan kehendak Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Bersabdalah Tuhan pada hari ini Tuhan, kami siap mendengarkannya. Sekali lagi, apapun yang keluar dari mulut bibir hamba, semuanya berasal daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu, bahkan urapi setiap kami yang akan mendengarkan kebenaran-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Shalom. Sudah vaksin? Sekarang lagi gencar-gencarnya vaksin, saudara. Ya, sudah vaksin? Puji nama Tuhan, saya sudah vaksin baru yang pertama, belum yang kedua. Haleluya. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasal 22 ayat yang ke-14. Kisah ini sering kita bacakan saudaraku di sekolah minggu, bahkan sampai sekarang juga kita sering mendengarnya, kisah Abraham. Kejadian pasal 22 ayat yang ke pertama sampai 14 saja kita baca. Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14 saya bacakan. Saudara bisa menyimak Alkitabnya masing-masing. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Yang ketiga, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. 3 hari di perjalanan. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat yang ke-6. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Ishak bertanya itu. Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Yang ke-9, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Ayat yang ke-10. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan membunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ayat yang ke-14 terakhir. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, saudara. Nah, tema firman Tuhan adalah Tuhan menyediakan. Di dalam bahasa aslinya adalah Jehovah Jireh. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, saudara. Apakah yang kita pikirkan ketika kita mendengar kata Tuhan menyediakan? Jehovah Jireh ini, saudara. Banyak sekali di antara kita sering mendengar doa-doa, bahkan kita menaikkan di hadirat Tuhan bila itu menyangkut
kebutuhan hidup, keterdesakan akan kebutuhan finansial, maka tidak jarang saudara kita memanggil namanya sebagai Jehovah Jireh. Amin. Sering sekali kita memanggilnya, pasti Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan. Allah akan menyediakan. Saudaraku, kata Jehovah Jireh sini, bila kita tidak benar-benar memahami arti sebenarnya dari kata Jehovah Jireh ini, maka kemungkinan akan ada kekecewaan. Kenapa saudaraku? Karena kita menganggap Tuhan tidak berbuat apa-apa, walaupun kita memanggil Dia Jehovah Jireh. Hati-hati saudara. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara kekasih, oleh sebab itu kita harus mengerti akan kebenaran ini. Mari kita kembali kepada peristiwa di mana sebutan Jehovah Jireh ini mulai dipergunakan di pasal ini, saudara. Ini adalah pasal dimulai pertama kali, saudara. Sehingga sampai saat ini kita banyak menggunakan kata ini. Allah menyediakan, saudara. Kita pasti sudah paham cerita ini. Bagaimana Abraham begitu sangat, imannya begitu sangat kuat, saudara, di hadapan Tuhan. Saya pun kalau membaca kisah ini tidak gampang, saudara. Bayangkan anak yang dia kasih harus dia sembelih, saudara. Bisa nggak? Apalagi anak yang dia tunggu selama 100 tahun. Itu seperti kalau kita baca pergerakannya Ishak seperti tidak ada tawar-menawar. Tidak ada langsung ambil keledai, ambil kedua bujangnya itu, pergi yang ditunjukkan Tuhan. Tidak ada, saudara. Padahal mungkin harusnya kita bisa melihat dari cerita ini, pasti gemba-gemba geletar di Abraham. Ketakutan, saudara. Mati nih, apa ini saya mau lakukan? Apa nih? Sedangkan apa? Tuhan meminta yang dikasihinya itu, Abraham, ambil anakku yang kau kasih itu. Wow, amazing. Bisa nggak kita merasakan hal yang sama, saudara? Ketika Tuhan berkata, hai engkau anakku, ambil sesuatu yang kau sangat kasih itu, berikan kepadaku. Kira-kira bisa nggak, saudara? Banyak cerita Alkitab, tokoh Alkitab, saudara, dia memberikan semua apa untuk Tuhan, hartanya, waktunya, saudara. Bisa nggak, saudara? Menjadi pertanyaan buat kita, saudaraku yang dikasih dalam, tidak salah pada akhirnya pokok-pokok doa kita yang kita panjatkan apabila dalam keterdesakan, kebutuhan, maka saudaraku kita pasti akan mencomot ayat ini, saudara. Namun saudaraku, apakah benar demikian adanya? Saudara yang kekasih, dalam peristiwa ini kita harus membuka hati kita terhadap satu kebenaran yang sampai hari ini masih sulit diterima oleh orang percaya, yaitu bahwa apa, saudara? Kadang-kadang Allah harus menguji iman anak-anaknya, saudara. Ini kita harus tahu, yang masih sangat sulit diterima oleh orang. Orang berpikir bahwa ketika kita percaya Tuhan, itu tidak ada ujian sama sekali. Jangan salah, saudara. Ketika engkau satu titik sudah menerima Yesus, disitulah titik pertama engkau akan cobai. Tidak gampang, saudara. Saya pun sampai saat ini masih berpikir, Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, tapi kenapa masih engkau sering cobai saya? Ketika saya baca kisah ini, waduh, saya terpukul lagi. Wow, amazing, luar biasa sekali. Saudaraku, kenapa, saudaraku, Abraham diuji oleh Tuhan? Ujian yang dipakai oleh Tuhan untuk Abraham pada waktu itu untuk membuktikan akan kemurnian iman Abraham pada waktu itu. Apakah dia betul-betul sungguh-sungguh mengikuti Tuhan? Atau jangan-jangan dia terlalu mengasihi anaknya? Karena dia menunggu 100 tahun. Pasti dia sangat kasih. Wah, lama ini, Mas. Kita sudah tunggu lama ini anak, Tuhan minta. Tapi disitulah Tuhan uji dia. Apakah dia betul-betul lebih mengasihi anaknya atau daripada Tuhan? Saudaraku, oleh sebab itu kita harus mengerti kebenaran ini. Ujian itu harus dianggap sebagai suatu kehormatan dalam kerajaan Allah. Yang setuju katakan amin. Kita buka dulu dalam 1 Petrus pertama ayat 6 sampai 7. 1 Petrus pertama ayat 6 sampai 7. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekali ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ayat ke-7, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian iman
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada apa? Emas yang mana? Yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan di dirinya. Luar biasa. Sehingga kamu memperoleh apa? Pujian dan kemuliaan dan kehormatan. Saudaraku, jadi ada 3 engkau dapatkan ketika engkau bisa melalui ujian ini, yaitu apa? Puji-pujian, kemuliaan, bahkan apa? Kehormatan, saudaraku. Nah, ini di dunia ini pasti banyak orang cari ini. Banyak orang cari. Kalau baru berkata dunia, saudara, banyak orang cari puji-pujian, mau dipuji, mau juga dapat kemuliaan. Nah, itu seharusnya kita cari dalam kerajaan surga. Caranya, saudaraku, harusnya ujian yang kita hadapi itu kita harus bisa lalui bersama dengan Tuhan, sehingga kita bisa mendapatkan pujian. Ada berkat di situ, saudara, ketika engkau melalui ujian itu. Nah, saudaraku, ketika kita mengeksposisi atau membedah kata Jehovah ini, kita akan melihat bahwa berharap Allah menyediakan kebutuhan finansial kita adalah sesuatu yang sangat dangkal. Kenapa? Karena dalam pasal ini Abraham menyebutkan Jehovah Jireh ini bukan karena dilatar belakangi keterdesakan finansial sampai saat ini. Maksudnya sekarang ini. Artinya Jehovah Jireh ini dalam bahasa Ibrani-nya itu diartikan itu God sees atau Allah melihat. Kata aslinya di sini, saudara. Allah melihat. Bahkan dalam naskah Ibrani dikatakan di atas gunung Tuhan ia memperlihatkan diri Allah, atau Allah yang menempatkan diri. Itu bahasa. Nah, saudaraku, jadi arti Jehovah Jireh ini, iman Abraham ketika hendak mengorbankan Ishak anaknya dalam perjalanan selama 3 hari tadi yang kita baca itu, mereka lalui bersama-sama agar semata-mata di situ Allah di atas gunungnya akan melihat imannya Abraham. Maksudnya Allah di atas gunungnya akan melihat imannya. Kembali ke ayat ke-8, saudara. Kita buka ayat ke-8 tadi. Di dalam Kisah 22 itu. Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Lihat imannya. Lihat imannya Abraham, saudara. Masih bisa berkata kepada anaknya pada waktu itu bahwa Tuhan akan menyediakan. Nah, sedangkan Tuhan berkata sama dia, anaknya yang akan dikorbankan. Tapi dia berkata kepada anak, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Dia berkata kepada Ishak pada waktu. Nah, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Nah, kata menyediakan di sini harah, artinya to see, melihat. Menyediakan di sini, saudara, dalam bahasa Ibrani-nya melihat. Jadi dalam imannya Abraham pada waktu itu, saudara, Abraham berkata asal Tuhan melihat, asal dia menampakkan dirinya di atas gunungnya yang kudus itu cukup bagi dia untuk menolongnya pada waktu itu. Asal Tuhan melihat, asal Tuhan menampakkan dirinya, pasti ada pertolongan atau ada jalan keluar baginya pada waktu itu, saudara. Itu iman dari Abraham. Saudaraku, asal Tuhan melihat imanmu, asal dia melihat kesetiaanmu, asal dia melihat kesungguhanmu, maka itu sudah cukup untuk mendatangkan pertolongan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Maksudnya itu, saudara, asal Tuhan melihat imanmu, wow, amazing, saudara, yang didapatkan Abraham. Oleh sebab itu, kalau kita mengerti kebenaran ini, saudaraku, berarti harusnya kebenaran ini menyebabkan kita harus aktif, bukan pasif, untuk menarik mata Tuhan agar Tuhan melihat kita. Berarti kita harus aktif. Ini yang saya bisa lihat dari kejadian ini, saudara.
Abraham aktif, saudara. Ketika dia bilang panggil anak itu, dia tak pindah langsung gercep, bahasa sekarang gerakan cepat. Tidak ada bilang tunda-tunda, dia aktif betul, saudara. Nah, untuk melihat, agar Tuhan melihat imanmu, engkau harus aktif, saudara. Itu maksudnya. Engkau harus aktif. Asal Tuhan melihat kesungguhanmu, kesetiaanmu, imanmu, itu akan mendatangkan pertolongan buatmu, saudara. Amin. Sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Aktifkan imanmu. Saudaraku yang kekasih, mengerti zawajire dalam pandangan yang dangkal membuat kita menjadi pasif, saudara. Kita hanya cukup berdoa, Tuhan akan menyediakannya. Tetapi iman kita tidak bergerak. Kita tidak bergerak, saudara. Ketika kita mengerti kata Jehovah Jireh seperti Abraham, harusnya kita aktif untuk menarik Tuhan, menampakkan diri untuk menolong kita segera, saudara. Itu dia. Saudaraku, bagaimana caranya? Menjadi pertanyaan buat kita. Bagaimana caranya agar mata Tuhan itu melihat kita? Bagaimana caranya agar kita bisa menarik mata Tuhan melihat kepada kita, supaya pertolongan tepat pada waktunya. Nah, saudaraku, yang pertama di ayat yang kelima menarik, untuk menarik Tuhan agar menampakkan dirinya. Di ayat kelima, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anaknya pergi ke sana. Kami akan sembahyang, worship. Sesudah itu kami akan kembali kepadamu. I will go yonder and worship, and we will come back to you. Dalam bahasa Inggris, aku akan worship, sembahyang. Aku akan menyembah Tuhan. Ini perkataan yang betul-betul luar biasa sekali. Ujian bagi Abraham adalah suatu kehormatan, betul. Karena dalam ujiannya, di situ dia bisa menemukan Tuhan. Jawaban atas ujian lewat penyembahannya. Dia menyembah Tuhan. Dikatakan, we will come back to you, kepada bujangnya. Itu arti kepercayaan seperti orang menang di dalam peperangan. Sebenarnya kenapa mesti Abraham berkata demikian? Aku akan kembali kepada bujang. Kami akan kembali. Artinya dia nanti dengan Ishak akan kembali. Itu iman percayanya Ishak pada waktu itu. Malah baru dipikir pasti dia pulang sendiri karena Ishak sudah selesai. Tetapi tidak. Itu seperti orang, dia berkata seperti, we will come back to you. Kami akan kembali. Kami akan kembali kepadamu. Percaya, iman percaya dari Ishak. Berarti dia dengan Ishak akan kembali pada waktu itu, saudara. Betul, saudara. Dia menang di dalam peperangan. Itu seperti kita akan kembali menang di dalam sebuah peperangan, saudara. Ishak pada waktu itu merasa saya harus berperang. Karena dia berkata kepada bujangnya, kami akan kembali, bukan aku akan kembali, tetapi kami akan kembali, saudara. Luar biasa imannya, saudara. Tidak ada seperti Ishak, saudara. Abraham, Ishak. Luar biasa ketika kita baca ini, saudara. Ini seperti kalimat kemenangan dari medan peperangan, saudara. Nah, ujian mungkin juga sebuah peperangan di dalam kehidupan kita, saudara. Tetapi lewat penyembahan kita akan kembali keluar sebagai pemenang. Yang setuju dengan saya? Kalau engkau banyak menyembah kepada Tuhan, engkau banyak menyembah Tuhan, engkau pasti akan keluar menjadi pemenang. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ini suatu kebenaran, saudara. Ketika saya baca worship, ketika dibilang Abraham worship di dalam perjalanannya, dia worship kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan. Ternyata goalnya adalah dia kembali berdua, saudara. Dia mendapatkan goal yang luar biasa, saudara. Wow. Jadi ternyata di dalam penyembahan kita, saudaraku, apapun yang menjadi bebanmu, ujianmu saat ini, engkau akan keluar menjadi pemenang. Amin. Wow, puji Tuhan. Itu dia ternyata jawaban dari Abraham ketika dia menyembah Tuhan.
naik penyembahannya terus. Aku akan sembahyang menyembah di sana. Ternyata sudah dia kembali berdoa, bukan aku. Dahsyat, menyembah Tuhan. Nah, saudaraku, iman dan ketaatan tidak bisa dipisahkan. Ingat, kita sebagai orang percaya bahwa iman dan ketaatan kita kepada Tuhan tidak bisa dipisahkan. Kenapa? Karena Alkitab berkata demikian, saudaraku. Yakobus 2 pas ayat yang ke-20. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20 dikatakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Coba Ibrani, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kosong, saudara. Engkau saya beriman kepada Tuhan, tapi kau duduk di rumah saja. Kau dulu saya di rumah, itu orang bilang kosong sekali. Orang Papua bilang, kau kosong sekali. Kau bilang kau beriman kepada Tuhan, kau tidak pernah ke gereja, engkau tidak aktif di dalam sebuah pelayanan. Bagaimana engkau dikatakan kau beriman kepada Tuhan? Itu kosong, saudara. Firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan, iman tanpa ketaatan adalah kosong, mati, saudara. Jangan sampai engkau berkata, Tuhan, aku beriman, tetapi engkau tidak aktif, saudara. Aktif melayani Tuhan, aktif ke gereja, datang ke gereja pun, ya. Apa yang dilakukan di gereja? Itu bukan bukti ketaatanmu kepada Tuhan. Saudaraku, sungguh-sungguhlah kepada Tuhan. Tuhan akan melihat. Kenapa saya katakan demikian? Di dalam Abraham ini, dia mau menarik mata Tuhan itu. God sees, melihat. Dia maunya itu Allah melihat ke dia, imannya dia. Nah, itu yang kita mau, saudara. Itu yang kita kejar. Asal Tuhan melihat kita, pertolongan terjadi. Amin. Itu yang dilakukan, saudaraku. Iman tanpa perbuatan atau ketaatan kosong, saudara. Untuk itu, ketaatan kepada Allah tidak berarti bahwa kita tidak akan menghadapi persoalan pencobaan dan ujian. Lihat ketaatannya Abraham. Bukan berarti dia tidak dicobai. Dicobai juga kan? Walaupun dia taat. Banyak, saudara, yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Istrinya mandul dalam Kejadian 11 ayat 30. Perpisahan dengan keluarganya, saudaraku, banyak. Dia bertanggung jawab atas kehidupan Lot, keponakannya, dan bencana kelaparan sehingga ia harus mengungsi ke Mesir. Banyak sekali ujiannya dari Abraham, saudara. Banyak. Belum lagi ujiannya imannya itu. Abraham diperintahkan untuk mempersembahkan Ishak, anak yang dikasihnya, kepada Tuhan. Abraham taat melakukannya, saudara. Tidak ada tawar-menawar. Makanya dikatakan iman yang besar ini, saudara. Allah memandang hal itu sebagai iman yang sangat besar. Wow. Allah memandang dia sebagai iman yang sangat besar. Sehingga Allah memberikan korban pengganti Ishak, anak domba, pada waktu itu, saudara. Nah, untuk melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini, saudaraku, ada 4 hal. Engkau harus taat, engkau harus sabar, engkau harus konsisten dan totalitas di zaman sekarang ini. Yang pertama, engkau harus taat. Yang kedua, engkau harus sabar. Di dalam kesabaran harus engkau konsisten, jangan sampai engkau berubah. Dan yang terakhir, engkau harus totalitas. Engkau betul-betul total untuk Tuhan. Itu sudah untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena ketika saya membaca kisah dari Abraham ini, luar biasa ini. Ada 4 jenis berkat yang didapatkan Abraham pada waktu itu. Saudaraku, dalam Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Kejadian pasal 12 ayat yang kedua. Lihat berkat yang didapat atas ujian yang dialami oleh Abraham. Kejadian pasal 12 ayat kedua. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang besar. Ini secara nasional. Dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Itu berkat personal Abraham. Namanya akan masyhur. Oke? Dan kita lihat di ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Lihat berkatnya ayat yang ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu.
Aku akan memberikan negeri ini teritorial kepada keturunanmu, saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Dan yang Kejadian 17 ayat yang ke-6. Kejadian pasal ke-7 yang 17 ayat yang ke-6. Kejadian pasal 17 ayat yang ke-6. Ini adalah berkat Abraham. 17 ayat yang ke-6. Aku akan membuat engkau beranak cucu sangat banyak. Engkau akan kubuat menjadi bangsa-bangsa. Dan daripadamu akan berasal raja-raja secara global. Dahsyat berkat Abraham. Dia tidak pernah mati istilahnya. Keturunannya betul-betul menjadi raja-raja. Ya kan? Lihat, itu kenapa? Itu karena dari hasil ujian dari Abraham, Tuhan membuat dia berhasil. Yang pertama, saudara. Yang kedua, untuk menarik Tuhan agar menampakkan dirinya, menolong kita, maka harus ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta olehnya. Ini menarik. Ini menarik. Saya pun sampai wah, gimana nih? Harus ada kesediaan untuk mengorbankan segala sesuatu yang diminta olehnya. Apa itu? Saya bilang, apa itu? Saudaraku, dalam pasal ini Allah meminta sesuatu sangat yang penting, yaitu Ishak pada waktu itu. Anak yang dinantikan selama 100 tahun. Itu dia. Namun untuk membuat Tuhan menampakkan dirinya, maka setidaknya diperlukan keberanian untuk melepaskan atau mengorbankan segala sesuatu yang diminta oleh Tuhan. Apa yang diminta oleh Tuhan pada kita? Mari kita bertanya pada diri kita sendiri, kira-kira apa? Saudaraku, mari kita membaca, kita bandingkan dalam Matius 10. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Bandingkan Matius 10 ayat 37 sampai 39. Nah, ini luar biasa ayat ini. Matius pasal 10 ayat 37 sampai 39. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, katakan apa? Wah, lihat. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, dia tidak layak bagiku. Yang kedua lagi. Kenapa berpindah sendiri? Ayat 37. Barang siapa mengasihi, ayat 38. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Bayangkan, kalau engkau mengasihi anakmu lebih daripada aku, firman Tuhan bilang, engkau tidak layak bagiku. Next. Ayat 38. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Next 39. Terus, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan. Wow. Ini dia, saudara. Banyak orang berkata, aku mencintai Yesus dengan segenap hatiku, bahkan aku merelakan seluruh hidupku untuk Tuhan. Bukan hanya itu, seluruh harta, kekayaan direlakan untuk membantu pekerjaan Tuhan. Namun pernahkah kita berpikir, Bapak Ibu Saudaraku, kepada siapa Anda berkorban? Untuk apa Anda mau berkorban? Mengapa Anda mau berkorban? Saudara, kekristenan tidak pernah lepas dari yang namanya pengorbanan. Engkau melayani Tuhan, berarti engkau akan banyak berkorban waktu, tenaga, perasaan, bahkan korban uang. Orang melayani Tuhan pasti begitu, betul nggak? Bagaimana caranya? Saya biasa kadang begitu, terlalu sibuk di kantor. Bagaimana caranya bisa dapat pelatihan ini, bro? Gak kerja tuh hari Sabtu dan jantung ibadah tuh, pokoknya bagaimana caranya? Memang, saya bilang harus memang ada pengorbanan. Biasa kadang tiap Sabtu minta isi terus kan. Tapi untuk mengerti bos tuh, oh iya tuh hari Sabtu tahu hari ini mau ini, ada pelatihan untuk gereja hari ini, untuk mengerti saudara. Tapi memang harus ada namanya pengorbanan. Ketika kita mau mengikut Tuhan, kita belajar contohnya seperti Yesus, saudara. Yesus melakukan hal demikian.
Dia berkorban untuk supaya apa? Saudara dan saya tidak masuk neraka. Pengorbanan Kristus kita bisa lihat. Kristus aja berkorban, saudara. Amin. Alkitab mencatat bahwa sebenarnya kita harus jatuh di dalam dosa dan upah dosa adalah maut. Dan Tuhan tidak mau itu. Makanya Yesus berkorban supaya engkau tidak masuk dalam neraka. Kita buka dalam satu. Tuhan Yesus tidak tega, saudara. Filipi 2 ayat 6 sampai 7. Filipi pasal 2, kita cepat yang terakhir, saudara. Filipi pasal 2 ayat 6 sampai yang ke-7. Dikatakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Stop. Bayangkan, yang walaupun dalam rupa Allah, dia Allah, saudara, yang menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Bayangkan, Yesus saja mau melakukan demikian, saudara. Dia tidak anggap itu. Tidak menganggap, saudara, sebagai milik yang harus dipertahankan. Tidak gampang, saudara. Dia mau menjadi hamba. Firman Tuhan katakan, menjadi hamba. Di Romawi itu kata hamba itu, saudara, waduh, sangat disuruh-suruh. Pokoknya apa saja dilakukan dia mau, saudara. Bayangkan yang dilakukan Yesus, saudara. Dia tidak mempertahankan, tidak ada yang dipertahankan, sehingga dia mau menyelamatkan saudara yang sakit. Amin. Tidak ada yang dipertahankan, saudara. Itulah bentuk pengorbanan dari Yesus Kristus. Maka untuk itu, saudaraku, pengorbanan Kristus di kayu salib kita harus menghargai dan menghormati, saudara. Jangan sampai kita yang sudah ditebus masih saja melakukan hal yang sama seperti sebelum kita mengenal Kristus. Amin. Itu dia, saudara. Nah, pengorbanan Kristus atas dasar apa? Kasih. Dan yang kedua adalah supaya Bapa dipermuliakan, saudara. Bukan supaya dia dipermuliakan. Walaupun pada waktu zamannya Tuhan Yesus begitu banyak melakukan mujizat, tapi dia tidak seperti zaman sekarang ini orang sudah melakukan mujizat, aduh sombong, dongkak, saya bisa melakukan itu. Tapi Yesus bukan begitu. Lihat, Yesus sudah melakukan banyak mujizat supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Bukan untuk dia, saudara, tapi untuk Bapa di surga. Amin. Nah, saudaraku, ini yang saya bisa bagikan, saudaraku. Untuk menarik Tuhan harus ada pengorbanan pada Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, untuk menarik Tuhan, engkau harus punya hormat kepada Tuhan. Engkau harus hormat kepada Tuhan. Kita kadang sering kurang hormat kepada Tuhan, saudara. Saya pun melakukan hal yang sama ketika saya membaca firman Tuhan ini, saudara. Tuhan memberikan saya hikmat. Itu seperti berkata dalam hati saya, kau kurang hormat kepada saya. Engkau kurang hormat kepada Tuhan. Saudaraku, engkau mengikuti ibadah pada saat ini, apakah betul-betul engkau betul-betul hormat kepada Tuhan? Atau hanya sebagai rutinitas engkau mengikuti ibadah, sebagai kewajiban, saudara, tetapi engkau kurang hormat kepada Tuhan? Saudaraku, mari supaya Tuhan bisa melihat kita, hormat kepada Tuhan. Amin. Siapa yang mau pemain musik? Kita angkat pujian. Amin. Untuk firman Tuhan. Kita angkat pujian antara. Terima kasih Tuhan kita. Kami mau mendapat kehormatan melalui pujian kami. Kami mau mendapatkan pujian, kemuliaan, kehormatan. Saudara, mungkin saat ini, saudara, engkau begitu banyak mengalami ujian. Hari ini sembahlah Tuhan, worship. Ketika engkau menyembah Tuhan, ada hadirat Tuhan. Ketika engkau menyembah Tuhan, di situ ada kuasa Tuhan. Amin. Percaya, saudara, saya percaya. Ketika saya membaca, Abraham melihat akan kuasa Tuhan. Kuasa. Saya mohon Bapak Ibu untuk kami berdiri, kita sembah Tuhan.
percaya itu. Melihat keajaiban Tuhan, akan melihat Makasih untuk kebaikan-Mu. Engkau yang menyediakan Tuhan. Engkau yang Jireh. Kau yang memberikan. Walau kesalahan hatimu terlalu dahsyat. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Oh, terima kasih, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Bapak. Dengan apakah ku balas segala kebaikanmu? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikanmu? Dengan kebaikan Tuhan mengalir saya menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas Tuhan? Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur pada. Dengan apa akan ku balas? Siapakah kami ini Tuhan? Terlalu banyak hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu. Katakan selamanya, selamanya. Selamanya. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Engkau Allah yang menyediakan bagi Abraham, bagi Ishak, bahkan bagi setiap kami anak-anak-Mu pagi ini. Firman-Mu ya dan amin. Dan kami percaya itu Tuhan. Engkau menyediakan. Engkau melihat setiap umat-Mu pagi ini. Bukan hanya di gereja ini, tapi juga semua anak-anak-Mu yang secara online menikmati firman-Mu. Tuhan tahu kebutuhan mereka. Engkau Yehova Jireh, Engkau Allah menyediakan dalam nama Tuhan Yesus. Yang saat ini lemah, Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang sakit dalam nama Tuhan Yesus mereka sembuh. Oleh bil-bil-Mu mereka sembuh. Bahkan yang kekurangan Tuhan, Engkau Yehova Jireh, Engkau menyediakan yang mereka butuhkan. Apapun yang kami perlukan, selama hidup kami totalitas bersama dengan Tuhan, selama hidup kami terus berjalan di dalam Tuhan dan percaya pada-Mu sepenuhnya, Tuhan menyediakan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menabur kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan dalam pelayanannya. Pakai hamba-Mu bersama istri dan anaknya Tuhan. Berkati keluarga ini sesuai dengan firman-Mu. Bahkan mereka juga menjadi berkat, terutama dan juga dalam pekerjaannya Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Di dalamnya hamba-Mu menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Ya, kita akan mendengarkan pengumuman warta jemaat GBI Bukit Hermon. Keluarga besar GBI Bukit Hermon mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sudah datang dalam ibadah ini dan juga yang baru pertama kali hadir. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Haleluya. Puji Tuhan.
kita semua satu keluarga dalam Yesus Kristus sebagai anak Allah. Oke, happy birthday. Gembala dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Ibu Indrawati tanggal 29 Maret. Yang kedua, PDP Hartin Lairus Tanonggi tanggal 29 Maret. Yang ketiga, Pionel Empun Hermon Tanonggi tanggal 29 Maret. Ternyata tanggal 29 ada 3 orang. Jadi kita ngantri nanti dari rumah satu ke satu dan ke satu ya. Haleluya. Yang keempat, Evan ya, Abang tanggal 31 Maret, yaitu yang berulang tahun dalam minggu ini. Kado ulang tahun boleh dibaca sendiri sebagai hadiah. Ada ayat firman Tuhan yang luar biasa. Oke, menara doa mengundang para pelayan Tuhan dan jemaat untuk berdoa bersama-sama di menara doa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 jam 18 atau jam 6 sore. Diharapkan bagi yang tidak ada pekerjaan atau yang lagi tidak bertugas datang berdoa bersama-sama dengan jemaat. Ya, kita akan dipuaskan masuk dalam hadirat Tuhan itu luar biasa. Ada kelegaan. Amin. Iya, ibadah di sini menara doa diharapkan pelayan Tuhan wajib hadir dan berdoa bersama dan tetap mengikuti protokol kesehatan. Jadi kalau umpamanya tidak sempat bisa mengikuti secara online lewat Facebook ya, Bapak Gembala kita ya. Oke, ibadah AOT mengundang pemuda dan remaja untuk hadir kembali dalam ibadah AOT 2021 yang akan diadakan pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 hari ini sesudah ibadah raya ya, jam 11 di tempat ini. Kemudian minggu depan ini dalam rangka memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, maka mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam ibadah Jumat Agung. Jadi hari Jumat nanti ada ibadah Jumat Agung tanggal 2 April 2021 jam 9 seperti biasa, jam 9 di tempat ini maupun yang di rumah juga tepat jam 9. Kita akan ibadah dan pembicara Pendeta Ishak Mulyawan Tanonggi disertai dengan perjamuan kudus. Temanya menang atas keakuan. Wow, luar biasa. Kemudian ibadah Paskah tanggal 4 April jam 9 seperti sekarang ini. Ibadah GB Dermon, pembicara Bapak Pendeta Ishak Mulyawan disertai dengan perjamuan kudus. Jadi diharapkan bagi jemaat kalau bisa semua hadir, kita beribadah bersama-sama. Temanya hidup memuliakan Tuhan. Haleluya. Di sini ada catatan, dapatkan ayat-ayat kemenangan firman Tuhan. Mungkin disediakan ya. Oke. Pengumuman kita sudah dengarkan, saatnya kita akan memberi buat pekerjaan Tuhan. Ya, yang di tempat ini nanti akan dimasukkan atau persembahan, yang di rumah bisa melalui ada tertera di atas ya, persembahan dan persepuluhan lewat rekening. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu dan dipimpin oleh Ibu Sarah. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Kau beri buat kami. Pada saat ini Tuhan, kami siap untuk memberi bagi pelayanan-Mu di tempat ini. Biarlah kami memberi dengan sukacita dan kerelaan hati. Dan kami tahu bahwa Tuhan akan balas berkat berlipat ganda dalam kehidupan kami. Berkati persembahan kami, ini doa kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Persembahan dijalankan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Haleluya.
jemaat. Saat ini kita akan tutup ibadah kita. Haleluya Tuhan. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami kembalikan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. bersama Tuhan. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu. Kota Makassar penuh kemuliaan-Mu. Gereja-Mu penuh kemuliaan-Mu. Keluarga kami penuh kemuliaan-Mu. Hidup kami penuh kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami kembalikan segala pujian, hormat, syukur kami kepada-Mu. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan biarlah ibadah ini sungguh-sungguh menjadi dupa yang berbau harum, ibadah yang menyenangkan hati Bapa di surga. Dan kami percaya berkat Tuhan saat ini mengalir atas setiap anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat dari Bapa dari surga mengalir. Sekali lagi yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang kekurangan dicukupkan, bahkan segala kebutuhan kita dipenuhi. Keluar masuk-Mu dipelihara dan dilindungi Tuhan. Bakul-Mu senantiasa terisi penuh di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak kekurangan segala sesuatu apapun. Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan-Mu, sehingga apapun yang Kau lakukan berhasil dan beruntung di hadapan Tuhan. Tuhan mengangkat Engkau naik dan tidak menjadi turun. Dan Tuhan mengangkat Engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Kami percaya Tuhan, berkat-Mu mengalir saat ini. Berkati hamba-Hamba-Mu yang sudah mulai pekerjaan. Bahkan setiap tangan-tangannya sudah memberi, yang mau berkorban bagi Tuhan, bahkan yang mengembalikan milik-Mu di dalam persepuluhan. Jeripaya kami tidak pernah sia-sia dalam Tuhan. Dan Tuhan memberkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kasih anugerah-Mu juga buat ibu rohani kami di masa tuanya. Kasih karunia-Mu juga buat Ibu Hadi yang ada di Singapura bersama Ibu Lydia di sana. Bahkan siapapun hari ini Tuhan, kasih karunia Tuhan mengalir dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing Tuhan. Berkati
proses vaksin dari GBI Tuhan, biarlah juga semuanya berjalan dengan baik. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tanganmu, pulanglah dan terimalah segala berkat dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Demi nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.